Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat-saat ini kita sedang menghadapi turbulensi yang amat serius di bangsa kita. Situasi anak bangsa agak susah untuk menemukan konsensus terhadap banyak hal karena kekuasaan sedang menunjukkan tajinya untuk selalu menjauh dari rakyat. Dan ini adalah merupakan ancaman bagi demokrasi, dan mereka melanggar banyak hal di dalam proses legislasi, proses-proses politik, dan tentu di tengah pandemi yang sedang mengejar kita. Kita lihat ada banyak kasus politik hukum yang dibahas secara amburadul oleh DPR bersama pemerintah. Misalnya kita lihat Undang-Undang KPK hanya dibahas 13 hari, didemo oleh ratusan ribu orang. Bahkan ada 2 orang yang mati mendemo Undang-Undang KPK itu karena mereka mengamputasi kewenangan pemberantasan korupsi, diikuti dengan pemilihan orang-orang yang tidak punya kredibilitas. Maka ada oligarki yang pertama-tama mereka selamatkan ketika RUU KPK ini disahkan. Ketika Undang-Undang KPK disahkan, terpilih pimpinan yang pro oligarki, maka pemberantasan korupsi sekarang di ujung tanduk. Febri Diansah, juru bicara KPK yang setidak-tidaknya memiliki kredibilitas baik, mengundurkan diri dari tubuh KPK. Dia mungkin tidak melihat lagi peluang untuk berbuat baik di tengah kekuatan para oligarki yang dikirim dari neraka untuk menghancurkan lembaga itu. Dan sekarang kita lihat bagaimana KPK itu tercerabut dari nilai-nilai korupsi, dan ada 1 orang yang harusnya diburu oleh KPK yang sampai saat ini yang telah mengantarkan salah satu anggota KPU masuk ke dalam penjara karena kasus kejahatan pemilu, dan orang itu hingga hari ini belum didapat. Oligarki terlalu kuat. Ada sekretaris jenderal partai yang tidak tersentuh, disebut namanya berkali-kali, dan kalau KPK sebelum ini itu mungkin sudah ditangkap. Saudara, Undang-Undang MK mereka bahas cuma sekitar 7 hari, menetapkan usia 70 tahun bagi MK. Apa maknanya ini semua? Seolah-olah tidak ada konsultasi publik, seolah-olah tidak publik ini, rakyat ini dianggap hanya sebagai lip service kekuasaan. Mereka hanya datang ketika pemilu, meninggalkan kita 5 tahun, jelang pemilu datang lagi dengan cerita-cerita bohong dan manipulasi mereka ciptakan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat juga Undang-Undang Minerba, mereka bahasanya dalam waktu singkat, dalam kesenyapan ditetapkan menjadi undang-undang. Sekarang Undang-Undang 3 kalau nggak salah 2020. Apa yang kita hadapi ini sebenarnya? Kenapa oligarki ini seolah-olah datang seperti hantu yang menggerakkan seluruh perputaran politik, perputaran hukum di negeri ini? Belum lagi Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan corona, pasal 27 B dan C, mengerikan. Ada imunitas kekuasaan di sana, yang apabila dalam penyelenggaraan penyelesaian corona ini mereka melakukan pelanggaran hukum, merugikan keuangan negara, tidak dapat diperiksa secara pidana, secara perdata. Keputusannya tidak bisa digugat di PT UN. Imunitas yuridis, dan ini adalah merupakan antitesis negara hukum, tidak sesuai dengan negara hukum. Tidak ada equality before the law, tidak ada perlindungan hukum terhadap rakyat. Ini harus diperbaiki, dan ini tidak benar menurut kita semua. Terakhir, misalnya bukan terakhir, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, masyarakat sipil, orang meninggal, mereka tidak peduli karena tentu saja pada saat dulu diputuskan apakah Desember, Maret atau November 2021, mereka pilih Desember. Tentu dilema mungkin saat itu, tapi sekarang masyarakat sipil mau menunda, tidak mungkin ditunda. Pertama, para calon kepala daerah sudah membeli partai, mereka sudah belanja politik, ongkos survei, sudah keluar uang untuk tim sukses. Mereka ini semua calon-calon ini anak-anak peliharaan para oligarki di pusat, dan itu tidak mungkin diputus untuk diundur ke 2021. Pasti jalan meskipun kematian akan mengintai kita.
Terakhir ini undang-undang Ciptaker. Mereka tutup telinga, mereka tutup mata, mereka tidak mau mendengar, mereka tuli, bisu, buta dan kepala batu, tidak mau mendengar sama sekali keluhan rakyat. Ini seolah-olah kita rakyat ini, kita semua rakyat ini tidak punya hak bersuara, tidak punya hak untuk memberi kritikan, dan betul-betul kita ini tidak didengar sama sekali. Seolah-olah suara kita ini memantul kembali ke diri kita. Kita teriak memantul kembali ke diri kita, dan mereka tutup telinganya dengan busa, tutup mata, dan mereka berjalan sendiri. Dan saya yakin bahwa ini ada setan oligarki yang kabur dari neraka yang mengendalikan semua ini. Mungkin memang bukan anggota DPR-nya, tapi ada orang lain, invisible hand di belakang, yang bekerja secara serius untuk menghancurkan seluruh sistem hukum, memporak-porandakan penegakan hukum. Dan mereka semua adalah orang-orang yang punya potensi besar untuk merobohkan republik ini. Hati-hati teman-teman sekalian mahasiswa, jangan diam, jangan berhenti bergerak. Kita tidak memprovokasi, tetapi saatnya kita untuk berpikir jernih, untuk melihat bahwa kalau ini terus-menerus dibiarkan, bahaya. Mungkin saja otoritarianisme sedang mengintai kita. Belum masuk, tapi sudah ada di pintu rumah kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.